Bismillahirrahmanirrahim. Seorang murid tidak akan bisa mencapai makom tinggi hingga ia mampu meninggalkan perkara mubah untuk kemudian menggantinya dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Menurut Syekh Ali Al-Khawas, perbuatan mubah pada dasarnya adalah diciptakan Allah hanya sebagai selingan atau tempat istirahat bagi manusia setelah melakukan beban berat yang diberikan Allah. Hal ini disebabkan pada diri manusia memang ada rasa bosan. Bila tidak, Allah tidak akan memberikan hukum mubah pada manusia. Sebagaimana malaikat yang tidak kenal bosan, mereka selalu bertasbih kepada Allah tanpa rasa bosan. Oleh karena itu, para ulama menyatakan orang yang menggunakan rukhsah atau keringanan hukum yang diperbolehkan, yakni dalam hal ini adalah perkara mubah, tidak akan mendapatkan apa-apa dalam jalan thariqah. Di dalam thariqah, para guru mursyid biasanya menuntut para muridnya untuk sedapat mungkin meninggalkan perkara mubah, atau minimal sekedar mengurangi, untuk kemudian menggantinya dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedudukannya di sisi Allah. Apabila seseorang tidak menemukan bentuk ketaatan sebagai pengganti mubah, maka dalam perbuatan mubah tersebut, seperti makan atau minum, harus diniatkan untuk sesuatu yang baik. Misalnya, makan agar kuat beribadah dan bercakap-cakap untuk menghilangkan kemasaman muka terhadap sesama teman. Para guru mursyid juga menuntut para murid untuk tidak tidur kecuali setelah sangat kantuk, tidak makan kecuali setelah sangat lapar, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan, dan yang lain sebagainya. Ini dimaksudkan agar para murid mendapat pahala dari semua perbuatannya. Selain itu, para guru juga menuntut para murid agar tidak sampai mimpi basah karena pikiran-pikiran kotor yang muncul sebelumnya. Para murid dianjurkan untuk tidak menselonjorkan kaki, tidak beristirahat kecuali pada saat sangat lelah, dan tidak makan makanan yang disenangi, walau itu diperbolehkan, sebab semua itu bisa menghalangi seseorang untuk naik pada kedudukan yang lebih tinggi. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kitab Zabur difirmankan, "Wahai Daud, peringatkan kaummu dari makan makanan yang mereka senangi. Sesungguhnya, hati yang dikendalikan oleh kesenangan syahwat menghalangi hubungannya dengan Allah." Saudaraku yang dirahmati Allah, apabila makan makanan yang disenangi bisa menolak seseorang dari hadirat Allah, maka begitu pula dengan menselonjorkan kedua kaki tanpa ada kebutuhan yang sangat. Keduanya adalah termasuk su'ul adab atau perbuatan yang tidak baik. Syekh Ali Al-Khawas pernah menyatakan, seorang murid tidak akan mencapai makom syiddiq kecuali dengan menambah pengagungannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan sunnah seolah-olah itu adalah perbuatan yang wajib, meninggalkan makruh sebagaimana meninggalkan barang haram, dan meninggalkan perkara haram sebagaimana meninggalkan kekufuran. Setelah itu, meniatkan semua perbuatan mubahnya untuk kebaikan sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tidur siang dengan niat agar kuat sholat malam, menggunakan pakaian-pakaian yang bagus demi memperlihatkan nikmat Allah, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, makan dan minumlah kalian dari makanan dan minuman yang enak. Tidurlah kalian di atas kasur yang empuk, dan berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Bila pada saat itu di dalam hati kalian tertancap rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda bila kalian makan dari makanan roti kasar, minum air asin, tidur pada tempat yang kotor, dan berpakaian dengan pakaian murahan. Namun saat kalian mengucapkan Alhamdulillah, hati kalian masih ada rasa protes atau menggerutu. Padahal pada hakikatnya, memprotes dan menggerutu adalah lebih besar dosanya daripada bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Sebab, bersenang-senang berarti masih dalam batas melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan menggerutu dan benci berarti melakukan sesuatu yang dilarang. Wallahu a'lamu bishshawab.